Minna, Genki desu ka? Selamat datang di channel Penta Anime, membahas segala sesuatu seputar manga dan anime. Pengen tahu nggak sih? Di video kali ini, Mimin mau sedikit membahas tentang canon dan non-canon. Masih banyak dari kita yang belum mengetahui apa sih itu? Nah, di sini Mimin akan sedikit menjabarkan perbedaan dan contoh tentang canon dan non-canon. Agar lebih mudah dipahami, Mimin akan mengambil referensi dari manga dan anime One Piece. Tetapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu ya. Gratis kok. Dukung terus channel ini biar bisa terus membagikan hal-hal menarik seputar manga dan anime. Jangan lupa juga nyalain loncengnya ya, biar bisa terus update saat ada video baru. Terima kasih. Nggak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Nah, canon itu bisa disebut juga sebagai identitas atau cerita asli yang diterbitkan oleh sang pembuat manga itu sendiri, termasuk latar tempat, background, dan detail karakter yang diterbitkan oleh sang pembuatnya. Di One Piece sendiri, kita bisa sebut si Eiichiro Oda itu sendiri ya. Jadi, bisa kita asumsikan bahwa segala sesuatu yang diterbitkan oleh Oda itu adalah canon. Termasuk manga, fever card karakter, bahkan hasil wawancara Oda di SBS tentang karakter, latar belakang dan alur cerita One Piece, itu semua termasuk canon. Sedangkan non-canon, istilah yang biasa digunakan merujuk ke sebuah serial movie, special episode, OVA atau original video animation, bahkan anime yang diangkat dari serial manga, contohnya One Piece. Pasti kalian bertanya-tanya, loh, kan semuanya dikonfirmasi oleh sang mangaka? Yap, benar sekali. Semuanya telah dikonfirmasi dan di-ACC langsung oleh sang mangaka untuk ditayangkan menjadi sebuah serial anime, movie, OVA atau special episode. Lantas, kenapa bisa menjadi non-canon? Nah, sebelum Mimin jelasin, kita harus ingat bahwa Eiichiro Oda itu adalah seorang mangaka, bukan animator di sebuah perusahaan pembuat animasi seperti Toei Animation. Loh, kok anime bisa menjadi non-canon? Kan semua yang ada di anime itu diangkat dari manga. Istilahnya sih hanya digambar kembali oleh animatornya. Nah, disinilah letak perbedaan antara canon dan non-canon. Manga itu hanya berupa beberapa halaman gambar tak bergerak yang ada di setiap chapter manga. Sedangkan anime adalah animasi gambar bergerak yang telah dirangkum dan diangkat dari cerita manga menjadi sebuah animasi. Jadi, terdapat banyak unsur-unsur tambahan di dalam sebuah animasi yang dimaksudkan untuk membuatnya lebih menarik. Seperti penambahan latar tempat, efek animasi dari setiap karakter, bahkan di beberapa kejadian ada beberapa hal di manga yang dirubah saat masuk ke anime. Karena hal dan alasan tertentu seperti misalnya kebijakan unsur-unsur sadis yang terdapat di manga tersebut dan tidak boleh dipertontonkan atau ditayangkan sebagai sebuah serial animasi yang notabene bisa dilihat oleh anak-anak di bawah umur. Santoryu Rengoku Onikiya. Untuk lebih jelasnya, Mimin akan memberikan beberapa contoh perbedaan antara canon dan non-canon yang terdapat di manga dan anime One Piece. Contoh pertama adalah scene Zeff dan Sanji. Saat flashback masa kecil Sanji, di manga chapter 57, kita bisa melihat bahwa Zeff bertahan hidup selama 85 hari dengan memakan kakinya sendiri yang telah dia putus dengan menggunakan batu tajam. Ngeri juga ya. Sedangkan di animenya, tepatnya di episode 26, adegan tersebut diubah oleh pihak Toei Animation, di mana Zeff memutus kakinya yang terjepit reruntuhan kapal demi menyelamatkan Sanji. Menurut pihak Toei, adegan di manga tersebut terkesan sangat sadis dan tidak cocok untuk dipertontonkan. Nah, hal itu telah dikonfirmasi dan diizinkan langsung oleh Oda untuk dirubah dan ditayangkan menjadi sebuah serial animasi. Contoh selanjutnya adalah scene Yonkou Shirohige, sang manusia terkuat di dunia. Kalian masih ingat gak sih momen-momen perang terbesar Marineford beberapa tahun silam? Nah, ada momen di mana Shirohige bertarung melawan Admiral Akainu. Tepatnya di episode 484. Setelah Akainu sukses mengeksekusi Ace, Shirohige yang sangat marah lalu bertarung melawan Akainu. Di pertarungan tersebutlah diperlihatkan bahwa salah satu serangan Akainu sukses membuat kumis Pak Tua Shirohige terpotong setengah. Oh alah, cuma kena kumis kok dibilang sukses? Eits, tunggu dulu. Ternyata scene tersebut adalah non-canon loh. Iya,
Karena di manga asli buatan Oda, tepatnya di chapter 575, diperlihatkan bahwa serangan Akainu tersebut bukan hanya mengenai kumis Pak Tua Shirohige, tetapi serangan tersebut berhasil membuat setengah wajah Shirohige terpotong. Jadi cuy, lagi-lagi, dengan alasan terlalu sadis untuk dipertontonkan, maka pihak Toei merubah scene tersebut, dan hal itu telah dikonfirmasi dan di-ACC langsung oleh Oda untuk diangkat dan ditayangkan sebagai sebuah serial animasi. Gimana nakama? Sudah ada sedikit gambaran tentang perbedaan apa itu canon dan non-canon? Nah, sedangkan untuk alur cerita movie, special episode, dan OVA tentang One Piece itu seluruhnya adalah non-canon ya nakama? Memang, mereka menggunakan beberapa karakter canon utama serial One Piece seperti Luffy dan kawan-kawan atau karakter canon lainnya yang sudah muncul di manga. Tetapi untuk alur cerita, bahkan hampir semua antagonis di dalamnya adalah merupakan non-canon. Yap, hampir semua. Mimin nggak bilang semua. Ada juga karakter antagonis di movie yang sudah dikonfirmasi oleh Oda bahwa karakter tersebut adalah karakter canon. Seperti Kinji Shinoshiki yang telah dikonfirmasi sebagai karakter canon karena sering muncul di beberapa chapter manga cerita asli One Piece. Nah, jadi jika alur cerita, karakter dan latar belakangnya hanya muncul di anime, movie, OVA, special movie dan lain-lain, tetapi tidak pernah muncul di dalam manga, berarti hal tersebut adalah non-canon ya nakama? Walaupun memang hal itu mendapat persetujuan langsung oleh Oda untuk ditayangkan menjadi sebuah serial animasi. Nah, dari penjelasan dan contoh tadi saja, kita semua sudah bisa membedakan mana yang canon dan mana yang non-canon kan? Kalau nakama semua adalah penikmat manga dan anime, pasti akan lebih mudah memahami dan membedakan antara canon dan non-canon. Kalau nakama hanya menikmati anime saja, karena memang mungkin tidak suka membaca manga, ya mungkin agak lebih sulit mengetahui hal ini. Sumimasen. Maka banyak hal yang perlu untuk diketahui lebih dalam sebelum nakama sekalian mengutarakan teori dan pendapat masing-masing seputar One Piece. Karena sejatinya One Piece adalah karya mangaka Ichiro Oda. Jadi sudah seharusnya bagi kita jika membuat teori-teori itu yang berdasarkan identitas dan cerita asli dari pembuatnya sendiri atau canon. Jangan hanya berdasarkan anime saja ya nakama. Saran Mimin sih, mending kita ngikutin juga cerita kanonnya dan jangan lupa untuk membeli komiknya. Iya. Gimana nakama semua? Sudah sedikit terbantu dalam memahami apa itu canon dan non-canon? Semoga rasa pengen tahu kita sudah sedikit terbantu ya nakama. Yosh, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kritik, saran dan masukan, silahkan coret-coret di kolom komentar ya nakama. Semoga video Mimin kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like dan bagikan video ini ke nakama yang lain. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Mata aimashou!